Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam mengenai sumber hukum Islam. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yasmina Dia Putri Darmawan dari kelas MB 4512 dengan NIM 14012131412. Sumber-sumber hukum Islam. Pengertian hukum dan sumber hukum Islam. Hukum menurut bahasa memiliki arti sebagai penetapan atau suatu menetapkannya. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Di dalam agama Islam terdapat 3 sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Dimulai dari Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Quran, yang memiliki arti bacaan. Seluruh isi Al-Quran adalah ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Nama-nama sebutan dalam Al-Quran ada 13. Di antaranya saya akan menyebutkan 4. Yang pertama ada Alkitab yang memiliki pengertian buku. Terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua ada Al-Bayan, yaitu penerang, terdapat dalam surat Ali Imran. Kemudian yang ketiga ada An-Nur, yaitu cahaya, terdapat dalam surat An-Nisa. Kemudian yang terakhir ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang salah dan yang benar, terdapat dalam surat Al-Furqan. Kemudian ada isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah menjadi pintu awal masuknya seseorang ke dalam Islam. Akidah berarti ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil suatu keputusan. Ketetapan hati seseorang secara pasti. Ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya manusia. Perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian akhlak. Al-Quran menjelaskan akhlak yang mulia sebagai prinsip yang harus dijalankan oleh kita, yaitu selaku umat Islam. Kemudian ada muamalah, yaitu prinsip muamalah dalam Al-Quran mengajarkan hubungan yang baik antar manusia atau hubungan sosial. Kemudian Al-Quran sebagai sejarah, yaitu Al-Quran memberikan beberapa prediksi masa depan. Al-Quran juga menceritakan bagaimana kisah para nabi serta kehidupan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada syariat. Al-Quran berisi syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik, dan lain-lain. Ada fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, yaitu untuk menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada sumber pokok ajaran Islam, untuk menjelaskan segala sesuatu petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ada peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Materi yang kedua yaitu Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis secara bahasa yaitu hadis berarti perkataan atau ucapan. Kemudian pengertian hadis secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada bagian-bagian hadis. Terdiri dari 3 bagian hadis yang saling berkaitan. Yang pertama ada sanad,
sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada saat ini atau sekarang. Yang kedua ada matan, isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada rawi, yaitu seseorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterimanya dari seorang guru. Istilah-istilah dalam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis ini berdasarkan panca indera, bisa dilihat atau didengar. Diberikan oleh segelombongan orang yang jumlahnya banyak, yang mustahil menurut tradisi mereka. Kemudian ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sejumlah orang, tetapi tidak sampai pada tingkat mutawatir, atau hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Kemudian ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan al-taqid. Hadis ini berfungsi menetapkan atau menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan al-tafsir. Itu merupakan hadis berfungsi sebagai penjelasan ayat-ayat yang sulit dipahami oleh kita. Kemudian ada bayan al-takshis, yaitu hadis berfungsi menghususkan keumuman makna yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian ada hadis bayan al-tayyin, yaitu hadis berfungsi menentukan apa yang dimaksud antara 2 atau 3 perkara yang mungkin dimaksud oleh Al-Quran. Kemudian ada bayan al-tashri, yaitu hadis berfungsi sunnah dijadikan sebagai dasar hukum, penetapan hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada ijtihad, yaitu sumber hukum Islam. Dimulai dari pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Ijtihad secara istilah yaitu mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian ada fungsi ijtihad, ada 2, yaitu sebagai penguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir, seperti hadis ahad, atau hadis yang kurang tegas pengertiannya sehingga sulit untuk dipahami oleh kita selaku Islam. Kemudian yang kedua ada berfungsi untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk dan metodologi ijtihad. Yang pertama ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtihad di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya ijma yaitu yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ada qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang sesuatu peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai dengan nas. Kemudian ada bentuk-bentuk dan metodologi ijtihad. Istihsan merupakan perpindahannya mujtahid dari suatu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menentukannya. Contohnya itu adalah wasiat. Kemudian ada ijtihad. Ijtihad merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkannya hukum yang sudah ada sebelumnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya atau merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi oleh kita hingga ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian bentuk-bentuk dan metodologi ijtihad yang terakhir ada syaruman qoblana. Syaruman qoblana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Untuk contohnya, syaruman qoblana yaitu kewajiban kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan atau melakukan puasa-puasa sunnah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, segitu saja materi sumber hukum Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.